Kita lanjut materi emosi ini ya. Emosi, mana suspensi sudah. Nah, emosi itu sediaan yang seperti apa? Saya sudah pernah lihat ini ya, kenal namanya Lucian gitu ya. Lucian terus kalau yang peroral itu mungkin kayak peroral itu emosi minyak ikan ya mungkin ya yang ada di pasaran kayak Scott Emotion itu kan minyak ya minyak ikan terus dia mediumnya itu air ya supaya nanti ketika diminum itu emang dia aman ya kalau air ya basisnya ya. Nah seperti itu ya jadi campuran sediaan cair ya. Eh, di emosi itu sistem dispersi ya seperti kemarin ya yang terdiri dari dua cairan yang tidak tercampurkan. Jadi terdiri dari dua cairan yang tidak tercampurkan ya. Cairan yang satu terdispersi ke dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Jadi tetesannya itu kecil. Awalnya misalnya ada bayangkan ya minyak dan air dicampur. Nah, pasti kan dia nggak mau ya karena polaritasnya beda ya. Minyak itu non polar, air itu polar ya. Kalau polaritasnya beda itu pasti dia sulit untuk dicampurkan. Tentunya kecenderungannya adalah minyak, si minyak di ayam itu versi ya minyak di setelah digocok itu mebar dalam air ya. Nah, ten- tapi kalau eh, setelah tersebar itu didiamkan ya, itu baru sebentar aja mungkin sudah misah lagi ya. Jadi minyak yang tetesan minyak minyak kecil tadi gabung-gabung menjadi tetesan minyak besar, akhirnya gabung-gabung juga dan akhirnya bentuk lapisan minyak sendiri, air sendiri yang mana itu memisah. Nah, itu tidak stabil ya. Emosi seperti itu tidak stabil. Maka untuk sediaan farmasi yang namanya emosi itu harus stabil. Artinya tetesan-tetesan kecil dari fase dalam tadi harus bertahan lama dalam bentuk tetesan kecil ya. Dan tidak terjadi penggabungan-penggabungan dari tetesan minyak tadi. Nah, umumnya emulsi terdiri dari fase minyak dan fase air ya, di mana satu campuran minyak dan air bila dikocok akan diperoleh campuran yang homogen. Sistem yang demikian mempunyai stabilitas yang minimal dalam waktu singkat. Jadi dalam waktu singkat ia akan memisah kembali karena stabilitasnya minimal. Stabilitas sistem ini dapat diperbesar dengan bantuan suatu bahan penolong yang disebut emulgator. Jadi kalau untuk mendapatkan stabilitas yang tinggi dari suspensi, yaitu artinya tetesan-tetesan minyak tadi masih berada pada tetesan yang kecil-kecil, yang tidak gabung-gabung lagi. Nah, supaya dia stabil, harus ditambah bahan emulgator. Ini bahan ketiga yang menjaga stabilitas emosi. Dalam sistem dispersi tersebut, cairan yang terdispersi disebut fase dispersi dan atau fase intern. Jadi, sistem dispersi Anda sudah kenal yang dulu itu ya untuk yang fase yang tersebar itu namanya fase disperse atau kalau dalam emosi juga bisa disebut fase intern atau fase dalam. Sedangkan mediumnya ya tadi misalnya ya emosi minyak dalam air itu tetesan si minyak membentuk tetesan-tetesan kecil terus dalam medium air. Nah, tetesan-tetesan kecil dalam dia cairan yang punya
Kedua fase itu ya mental tadi. Ya. Nah, jadi fase itu tidak bisa bahan-bahan yang memang mudah campur dengan air, misalnya pitol, nah, organik atau fase lemak itu atau fase lipofilik. Nah, itu bisa berupa bahan-bahan yang memang dia campur dengan lemak-lemak, misalnya asam lemak itu misalnya. Well, kemudian tipe emosi ya. Jadi emosi itu ada dua tipe secara umum ya. Sebenarnya ada empat tipe nih. Yang secara umum aja ada dua yaitu emosi tipe minyak dalam air atau oleum oleum in water ya. Oh, maaf ya, ini kok mental-mental terus. Bentar ya, saya ganti sinyal dulu. Hmm. Nah, jadi pada contoh yang ini tetesan minyak itu yang kecil-kecil merah ini ya. Ini umpamanya ini tetes minyak terus mediumnya air. Jadi ini fase dalamnya minyak, fase luarnya air ya. Maka ini disebut tipe minyak dalam air. Jadi di sini minyak itu terdispersi dalam
ideal air dalam bentuk tetes-tetes kecil. Memang tetesannya itu harus kecil-kecil ya. Bahkan ada yang sampai micronize atau nano size ya. Ukuran nano sangat kecil ya. Kalau ukurannya kecil itu lebih apa? Lebih stabil. Jadi minyaknya itu lebih lama tersebarnya di air. Kemudian ketika diminum atau diaplikasikan itu lebih mudah menyerap ke dalam saluran cerna atau menyerap ke dalam kulit ya. Kalau itu topikal itu memang emosi yang bagus itu yang stabil, yang tetesan-tetesan dari cairan itu tetap kecil ya dalam penyimpanan atau dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua tipe air dalam minyak itu kebalikannya ya. Jadi fase dalamnya yang tetes-tetes ini air, kemudian fase luarnya minyak. Kalau kebanyakan sediaan peroral itu adalah minyak dalam air, dalam medium air ya. Sedangkan kalau topikal bisa keduanya, bisa tipe MA atau AM. Penggunaan emosi tadi ya. Nah ini ya, pembuatan pembuatan emosi caranya ya bila menggunakan surfaktan, surfaktan yang larut minyak, larutkan dalam minyak. Jadi kalau kita pakai dua surfaktan ya, kita membuat satu emulsi pakai dua surfaktan, yaitu surfaktan yang hidrofilik maupun yang lipofilik. Nah, HLP tinggi maupun HLP rendah, maka nanti surfaktan yang kecenderungannya punya larut di minyak dicampurkan di minyak. Kemudian surfaktan yang kecenderungannya lebih banyak gugus hidrofiliknya dan dia campur dengan air, ya, dilarutkan di air. Lalu keduanya dicampur ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, fase minyak ditambah surfaktan ya. Jadi surfaktan, baik surfaktan yang cenderung hidrofilik maupun lipofilik ya. Sebenarnya seperti twin dan span. Kalau twin itu senyawa yang surfaktan yang HLB tinggi atau lebih banyak gugus hidrofiliknya. Jadi lebih suka air ya. Sedangkan span itu lebih ke surfaktan lipofilik, jadi lebih banyak senyawa lipofiliknya dan lebih suka lemak ya. Jadi kedua ini adalah surfaktan tapi berbeda berbeda molekulnya ya. Yang twin itu lebih banyak gugus hidrofilnya, maka nilai angka HLP-nya tinggi, sedangkan span itu lebih banyak gugus lipofiliknya sehingga dia HLP-nya rendah. Maka keduanya biasa dicampur ya. HLP tinggi dan HLP rendah itu biasa dicampur untuk mendapatkan HLP yang kita inginkan. Jadi bisa kita atur ya jumlahnya untuk mendapatkan HLP yang pas yang sesuai kita inginkan. Nah, ini fase cara yang kedua ini ambil ini fase minyak ditambahkan dengan surfaktan. Ya, surfaktannya bisa twin span ya. Kemudian dipanaskan 60 sampai 70 derajat itu berarti suhunya bukan suhu mendidih, jadi suhu hangat-hangat saja. Jadi dipanaskan di suhu kompor hangat-hangat. Kemudian tidak di atas kompor langsung ya, tapi ini di atas water bath ya. Di atas kompor langsung biasanya suhunya lebih tinggi ya, itu nggak dikehendaki ya. Jadi dia nanti minyak ditambah surfaktan tadi dipanaskan di atas water bath ya. Tepat itu suhunya sekitar 60 sampai 70%. Nah itu sampai diaduk-aduk ya, hingga terbentuk emulsi karena ada campuran minyak dan bahan-bahan berair namanya emulsi ya. Kemudian diangkat, diaduk sampai dingin ya. Sebelumnya ditambah fase air juga ya. Ditambah fase air masih di atas kompor, kemudian didinginkan ya sampai mencapai temperatur amas sampai dilakukan pengadukan. Bila menggunakan hidrokoloid atau padatan yang terdispersi, jadi bisa juga menggunakan padatan yang terdispersi, misalnya metode Anglo-Saxon atau metode Inggris atau Gombasa atau metode larutan ya. Nah, ini kalau metode Gombasa itu biasanya surfaktan atau emulgatornya itu berupa uji lagu atau bubur atau lendir atau bentuknya apa kemana seperti lem kanji itu ya. Nah, itu namanya uji lagu. Jadi biasanya kalau metode Gombasa itu emulgatornya itu adalah emulgator yang ngembang di air atau bersifat hidrokoloid ya. Nah, ini dikembangkan dulu di air untuk uji lagu, kemudian minyak dan air ditambahkan bergantian sedikit-sedikit sambil diaduk. Kemudian metode kontinental 421 atau metode gom kering, 4 bagian dari minyak ditambah 2 bagian es ditambah 1 bagian surfaktan, kemudian mungkin kadi mode ditambah 2 bagian air diaduk hingga korpus emulsi membentuk ya emulsi seperti itu, kemudian ditambah sisa air sedikit-sedikit sampai habis. Alat untuk membuat emulsi untuk alatnya ini yang paling efektif adalah alat untuk memperkecil ukuran tetesannya. Nah, ya kalau di industri itu bisa pakai mixer maupun homogenizer.
Atau kamu bikin roti pakai mixer. Roti itu kan ada teka cair, minyak, misalnya jadi minyak-minyak ya, ada air juga, ada bahan-bahan yang suka air. Nah, itu kan emulsi juga ya. Nah, makanya kan perlu di mixer. Mixer itu fungsinya untuk mengecilkan ukuran partikel minyak-minyaknya itu. Jadi kalau minyaknya itu ukurannya menjadi kecil-kecil itu lebih homogen nanti, lebih bentuknya sedikit lebih bagus, lebih homogen ya. Jadi mixer itu memperkecil ukuran partikel dan sekaligus menghomogenkan cairannya itu bisa mungkin. Kemudian untuk menggunakan mixer itu nggak boleh dengan kecepatan terlalu tinggi karena nanti kalau terlalu tinggi itu bisa membentuk gelembung atau gas ya. Gelembung atau gas ini nanti ketika dituang di botol akan mengganggu pembacaannya, tertutupi gas. Homogenizer ini juga alat untuk membuat emulsi, tapi di sini namanya homogenizer, tapi ini fungsi utamanya adalah memperkecil ukuran partikel ya. Ya. Di sini efektif digunakan untuk memperkecil ukuran partikel. Nah, ini kalau kecil kan otomatis dia mungkin nanti ya. Pengecilan partikel jadi karena cara kerja alat ini dengan menekan cairan dipaksa melalui celah sempit yang kemudian dibenturkan ke satu dinding dan ditemukan peneliti metal dalam celah itu. Cara ini sangat efektif hingga bisa didapatkan diameter partikel kurang dari 1 mikron. Kalau kurang dari 1 mikron berarti dia nano size ya, ukuran nano. Jadi ini efektif untuk memperkecil ukuran partikel. Kontrol emosi, jadi kalau kita sudah membahas sediaan emosi, kita lakukan evaluasi mutu ya, misalnya ya, evaluasi tipe emosi. Jadi kalau kita buat emosi, yakin ya kita emosinya ONW, OW, maka yang harus kita tes ya. Harus kita tes, dia harus OW. Beberapa tetes, cara mengetes tipe emosi ya, misalnya yang pertama dengan metode pengejaran. Beberapa tetes ditambahkan dalam tabung yang berisi air. Jadi ini tabung diisi air, kemudian ditambah tetesan minyak ya. Ditambah tetesan emosi, kemudian dikocok. Kalau ini homogen rata, tidak ada minyak-minyak yang misah, berarti dia kalau mediumnya air, ini medium air ditetesi emosi dan akan rata, nggak ada yang memisah, berarti dia minyak dalam air ya, tipe emosinya ya. Yang begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua metode pewarnaan. Emosi tipe OW, oil in water, akan terwarnai oleh zat warna yang larut dalam air, misalnya methyl blue. Jadi zat warna methyl blue itu warnanya biru ya. Dia uh, di senyawa pewarna larut air. Maka kalau dia emosinya oil oil in water, maka si methyl blue yang warnanya biru tadi bisa mewarnai waternya itu menjadi biru atau menjadi homogen biru sediaannya. Nah, itu berarti benar kalau emosinya tipe OW. Tapi kalau tipenya WO, water in oil, lebih banyak oilnya si emosi tadi, maka kita ngetesnya pakai Sudan 3 ya. Nanti Sudan 3 diteteskan di tipe OW, eh WO ya, yang jadi banyak oilnya gitu. Maka dia akan berwarna merah oranye rata ya. Nah, ini umumnya kalau dilihat di mikroskop bisa ya, kalau dilihat secara visual, kalau yang OW tadi, ini kan water di pewarna metil blue larut water, larut di fase warna water ini jadi terwarnai biru rata. Nah, ini bisa diamati di bawah mikroskop ya. Ini misalnya yang tipe OW, oil in water. Jadi luarnya ini water, tengahnya ini yang tetes-tetes ini oil ya. Nah, oilnya tadi tidak terwarnai biru kan, karena metil blue larut di air, maka birunya itu metil blue itu mewarnai sekitar minyak ini. Jadi tetesan minyak itu berpendar terang, putih terang. Nah, kalau sekitarnya itu berpendar biru gelap. Ya, biru gelap ini karena ini adalah air yang terwarnai oleh methyl blue. Ini seperti ini, ini sebenarnya itu minyak berwarna putih sekitarnya ini sekitar lingkarannya dan ada biru dua karena terwarnai air terwarnai oleh methyl blue ya. Konduktivitas air pada umumnya merupakan konduktor yang baik dengan yang terkuat tipe O. Berarti dia emulsi dari alat elektrik ini dimasukkan, alat itu bisa
Kemudian yang berikutnya adalah metode pencucian ya. Metode pencucian itu dengan cara ya itu emulsinya teteskan di tangan misalnya terus kita cuci ya. Kita cuci. Kalau dia mudah dicuci air maka ya oil in water tipenya ya. Kalau oil in water kan basisnya air ya si emulsi tadi jadi dia lebih mudah dicuci dengan air jadi tidak banyak meningkat bekas minyak di tangan gitu ya. Balikannya gitu. Kalau tipenya butter in oil, maka karena banyak oilnya, ketika emulsi itu kita cuci ya dari tangan kita itu akan sulit dan tangan kita tetap akan baik berminyak. Bentar ya. Halo, apa Mbak? Waalaikumsalam.
Hmm. Distribusi granulomerusa ada dipercepat itu untuk melihat stabilitas emosi. Kurang. Nah, ya. Nah, ini tes penyimpanan dipercepat itu untuk melihat stabilitasnya ya. Jadi dia disimpan, sudah membuat emulsi, disimpan pada temperatur 40 sampai 60 derajat Celcius. Nah, ini suhu yang agak panas ya. Ini suhu panas. Nah, disimpan suhu relatif tinggi, maka viskositasnya atau kekentalannya akan menurun dan seterusnya akan mempengaruhi stabilitas fisik emosi. Jadi awalnya kental, kalau kekentalannya menurun atau makin encer, itu biasanya ya stabilitasnya juga akan berkurang. Nah, itu untuk mengetes dia stabil nggak disimpan gitu. Kemudian model sentrifugasi itu dipusingkan atau diputar dengan kecepatan tinggi ya untuk menaikkan harga G atau gaya gravitasinya. Dan menurut hukum Stokes, kalau gravitasinya tinggi, kecepatannya pengenapan semakin tinggi ya, sehingga akan terjadi pemisahan partikel yang lebih cepat pula. Maka kalau dia memisah ya berarti dia bisa dilihat stabilitasnya yang mudah misah atau tidak. Kemudian pengujian shock termik, emosi disimpan pada suhu tinggi dan rendah secara bergantian. Suhu tinggi itu sekitar suhu oven yang 40 derajat, ini disimpan 1 hari, kemudian sehari berikutnya disimpan di lemari es suhu rendah. Nah, itu sehari lalu berikutnya sehari lagi di suhu tinggi dan rendah. Nah, itu satu siklus itu di suhu tinggi dan suhu rendah satu siklus. Nah, itu bisa berjalan 6 siklus atau berapa siklus tergantung dari metodenya. Ini untuk memprediksi eh, dia kadaluarsanya itu cepat rusaknya atau tidak stabilnya itu dalam berapa bulan atau tahun gitu loh. Walaupun pengujiannya hanya berkisar sekitar mungkin 2 minggu gitu ya. Nah, dalam emulsi tadi komponen yang penting adalah emulgator ya, komponen ketiga ini. Ini emulgator itu fungsinya untuk menstabilkan emosi. Jadi minyaknya tadi masih tetap dalam bentuk tetes-tetes kecil ya, tidak bergabung-gabung. Itu karena tetesan minyak tadi apa dilingkupi oleh emulgator. Nah, emulgator ini ya, pokoknya sebutan lainnya adalah surfaktan. Biasanya dia senyawa amfifilik. Amfifilik seperti hewan amfibi ya, dia bisa di darat dan di air. Kalau surfaktan itu dia amfifilik, dia punya gugus hidrofil sekaligus lipofilik dalam satu senyawanya. Jadi dia punya interaksi dengan minyak dan dengan air. Jadi dia gugusnya itu ini kepala itu hidrofilik, diumpamakan gitu, terus ini badannya itu lipofilik. Jadi eh, rantai lipofiliknya itu bisa panjang, bisa pendek. Kalau rantainya lipofilik panjang, maka dia lebih dominan sifat lipofiliknya. Ya, tapi hidrofiliknya senyawanya lebih banyak, maka dia lebih cenderung suka ke air. Nanti ini mempengaruhi pencampurannya saat pembuatannya. Tadi kalau surfaktan itu HLB-nya rendah, berarti kalau HLB itu hidrofilik lipofilik balance, menggambarkan perbandingan gugus hidrofilik terhadap gugus lipofilik. H dibagi L itu nilai HLB. H itu hidrofilik, L itu lipofilik. Kalau lipofiliknya panjang, HLB-nya kecil ya. Kalau lipofiliknya sedikit, HLB-nya besar ya. Berarti HLB besar atau HLB tinggi itu dia cenderung suka air. Kalau dia surfaktan itu punya HLB rendah, ya dia cenderung masuk ke minyak atau campur ke minyak. Maka nanti pengaruhnya ke dalam saat pembuatan itu emulgator yang HLB tinggi, banyak hidrofiliknya, dia nyampurnya dengan fase-fase air. Untuk emulgator yang HLB-nya rendah, lebih banyak lebih banyak lipofiliknya, maka dia campurnya sama eh, semuanya sama lipofilik atau berlemak. Gitu ya.
Surfaktan ini punya gugus hidrofil dan lipofilik sekaligus dalam molekulnya, maka disebut juga amfifilik ya. Jenisnya ada anionik, bermuatan negatif, bermuatan positif, ada juga yang tidak bermuatan atau non-ionik. Umumnya yang lebih disukai dipakai itu yang non-ionik, yang tidak ada muatannya karena dia lebih aman ya biasanya. Kemudian ada juga sebagai emulgator itu ada surfaktan atau senyawa amfifilik ya, punya gugus hidrofil maupun lipofil. Yang kedua yang bisa berfungsi sebagai emulgator adalah hidrokoloid. Hidrokoloid itu eh, koloid itu kan kayak jelly, jelly kayak gitu ya. Jadi dia membentuk koloid dalam hidro itu air. Jadi ini bahan-bahan yang ngembang di air membentuk seperti tadi ya, lendir. Nah, lebih cepatnya kayak lendir atau kayak jelly atau kayak lem. Nah, itu. Jadi dia senyawa hidrofilik ini ngembang di air dan viscous. Viscous itu ya kental ya. Nah, ini senyawa-senyawa ini juga bisa digunakan untuk emulgator ya. Dan ini bersifat larut di air menjadi koloid dengan adanya air dan akan membentuk tipe emosi OW. Nah, ini lebih cocok ini dipakai untuk emulgator pada emosi tipe oil in water yang banyak water. Yang termasuk emulgator hidrokoloid adalah gom, misalnya gom Arab, terangkat ganggang laut, misalnya akar-akar, alginat, karakian, biji-bijian, misalnya bergum selulus, selulus, misalnya CMC, metaselulus, itu juga bisa sebagai selain pengental, juga bisa untuk hidrokoloid tadi ya, sebagai surfaktan. Polimer-polimer sintetik itu juga bisa sebagai hidrokoloid ya untuk surfaktan atau emulgator. Zat padat halus yang terdispersi misalnya bentonit, magnesium hidroklorid, dan aluminium hidroksida. Ini kan biasanya untuk obat mah itu ya. Yang padatan-padatan ini juga bersifat sebagai surfaktan. Ini sudah selesai. Ada pertanyaan tidak? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan tentang emosi, saya lanjut menghitung HLP campuran. Sementara belum, Bu. Oke, kita lanjut menghitung HLP campuran. Nah, ini besok ini juga saya keluarkan ya di soal UTS ya. Soal UTS kemarin sudah kisi-kisinya sudah saya bagikan ya untuk belajar untuk latihan soal sendiri. Kira-kira soalnya seperti itu yang sudah saya latih di kisi-kisi. Hanya saja di situ saya hanya baru mengeluarkan soal 35 ya. 5 butir. Ini soalnya sekitar 45 butir. Jadi memang supaya kalian nggak jaga hanya baca kisi-kisi tetap baca catatannya. Ini ada 10 soal yang tidak saya buat latihan. Nah, ini menghitung HLP campuran. Nah, tadi emosi tadi kan pasti membutuhkan emulgator atau surfaktan atau senyawa senyawa untuk menstabilkan emosi ya, supaya tetesan minyaknya itu nggak gabung, tetap kecil-kecil nyebar di medium air tadi ya, buat tetesan kecil. Nah, kalau dia gabung-gabung, tetesannya besar-besar lah itu nanti dosisnya bisa beda-beda kalau diberikan ya. Itu namanya nggak stabil, nah, nanti pengaruh dosis pemberian. Nah, emulgator tadi punya namanya angka HLB, hidrofilik lipofilik balance, keseimbangan gugus hidrofilik lipofilik. Karena surfaktan-surfaktan atau emulgator itu merupakan kebanyakan senyawa amfifilik ya, punya gugus hidrofilik maupun lipofilik, suka air maupun suka lemak. Jadi dia punya dua gugusnya. Sehingga dalam membuat emulsi umumnya dipakai dua surfaktan. Ya. Dia ada muncul HLB tinggi, HLB rendah. Ini kan H dibagi L itu sama dengan HLB. Kalau L-nya gede, berarti HLB-nya kecil. Kalau L-nya sedikit, HLB-nya besar. Karena HLB kecil itu senyawanya sih, untuk emulgator HLB rendah, itu biasanya lebih cenderung banyak lipofiliknya. Kalau emulgatornya HLB-nya tinggi, itu lebih cenderung dia banyak hidrofiliknya. Ya. Nah, membuat emulsi biasanya ini dicampur nih. Jadi tidak hanya satu emulgator aja, bisa campuran banyak emulgator gitu ya. Untuk mendapatkan HLB yang kita butuhkan dalam emulsi yang kita buat. Misalnya kita pengen bikin emulsi 12 HLB-nya, itu namanya HLB butuh. Nah, itu kita untuk mencapai HLB 12 itu bisa nyampur bahan-bahan surfaktan yang HLB tinggi dan HLB rendah dicampur dengan proporsi tertentu. Nah, sehingga nanti hasil HLB campurannya itu 12 ya.
Nah, umumnya yang banyak dipakai sih Twin, Span, itu umum ya. Kalau D3 atau S1 masih umum. Tapi kalau udah risetnya advance itu namanya emulgator untuk surfaktan itu banyak jenisnya ya. Tidak terbatas twin dan span. Twin itu juga macam-macam. Ada twin 20, twin 80, twin 60. Nah, yang pakai di soal D3 itu twin 80, span 80 gitu ya. Nah, untuk membuat emulsi bisa mencampur menggunakan dua emulgator ini ya. Ini baik. Emulgator tinggi seperti twin dan emulgator rendah seperti span. Itu dicampur. Nah, untuk menghitung HLB campurannya itu bisa kita hitung dalam rumus ini ya. Jadi fraksi twin dikali HLB twin ditambah fraksi span dikali nilai HLB-nya span dibagi fraksi twin tambah span. Nah, fraksi itu bisa berupa persentase. Jadi kalau kita nyampur twin dan span, misalnya twinnya 60%, spannya 40%, berarti fraksinya ya ini 40%, ini ini 40%, ini 60%. Nah, 40% itu bisa kita ganti 0,4, ya kan? 40 per 100 kan 0,4. 60% bisa kita ganti 0,6. Ya, itu sebagai fraksi. Nah, maka contoh hitungnya ini ya, bisa kita mencampur twin, HLB-nya 15, ini berarti dia suka air ya, lebih cenderung campur sama air karena jumlah hidrofilnya lebih banyak. Kemudian span, ini HLB-nya 4,3, dia HLB rendah ya, dia cenderung senyawa yang apa emulgator yang lebih banyak senyawa lipofiliknya, jadi nanti kalau dalam pembuatan dia dicampur dengan fase minyak ya, dengan fraksi bobot masing-masing twin 0,6 span 0,4, jadi ini proporsinya gitu ya, atau bisa juga ini 60% ini 40% sama aja kan. HB campurannya adalah 0,6 dikali 15 ditambah 0,4 dikali 4,3 dibagi jumlah fraksinya, atau enggak dibagi juga nggak apa-apa karena jumlah fraksinya umumnya satu gitu. Misalnya dia dalam persen jumlahnya totalnya kan 100%, 100% itu kan satu, 100 per 100 ya. Nah, ini. Jadi HLB campurannya nah ini. Oke, mungkin gitu. Nanti bisa Anda pelajari sendiri, banyak soal di internet juga ada ya. Untuk soal latihannya, mau sekarang atau kapan? Kemarin sudah saya share ya. Sudah saya share kan kemarin. Dibahas, Ibu. Kisi TS. Ya, nih, mau dibahas sekarang juga nggak apa-apa. Boleh, Ibu. Oke. Nah, ini kisi-kisinya ya. Pada produksi suspensi ampicillin dipilih bentuk sediaan suspensi kering. Alasan utama bentuk sediaan itu apa? Kok dibuat ampicillin dibuat sil kering, suspensi kering. Ampicillin tidak larut air. Nah, kalau nggak larut air ya memang benar suspensi. Tapi kan bisa kering, bisa basah ya. Amoxicillin tidak stabil di air. Ya memang betul tidak stabil di air ya. Sehingga menghindari kontak air yang lama, maka dibentuk suspensi kering. Jadi jawabannya B ya. Nomor dua, suatu sediaan berupa campuran sirup. Sediaan ini disimpan dan kemudian dalam keadaan kering yang akan didispersikan dengan air saat akan digunakan. Ada tulisan formula suspension. Makanya ini mesti suspensi, tapi ketika digunakan direkonstitusi dulu dengan air. Maka ini disebut sediaan suspensi rekonstitusi ya. Nomor tiga, zat aktif tertentu seperti vitamin esensial oil bersifat mudah rusak oleh teroksidasi oleh cahaya panas logam berat. Sehingga dalam formulasi mesti membutuhkan apa? Berarti bahan untuk antioksidasi atau antioksidan. Mana yang termasuk? Jawabannya C ya, antioksidan. Ya, contoh antioksidan apa? Ada ya di produk ada. Suatu sediaan cair mengandung zat aktif ekstra kental, mengandung surfaktan, memiliki tipe emulsi minyak dalam air digunakan topikal. Nah, ini berarti emulsi topikal mana? Lotion ya. Sediaan berikut ada sediaan cair oral, nanti dicek di catatan ya, yang sediaan cair tapi oral. Untuk diminum, A atau C, nanti dicari sendiri kali. Nomor 6,
Klorofenikal memiliki kelarutan, nah, larut dalam 80 bagian air, dalam 6 bagian etanol P, dan 16 bagian dalam aseton. Pilih pernyataan yang benar. A. Klorofenikal memiliki kelarutan paling buruk dalam etanol. Paling buruk nggak di etanol. Dia hanya butuh etanol 8 bagian, sudah larut. Kalau pakai air, dia harus butuh air lebih bagian lebih banyak ya. Airnya lebih banyak 80 bagian kan, berarti lebih banyak dari etanol. Berarti pernyataan A salah ya. Jadi paling buruk di mana harusnya di akhir ya. Yang A salah. Yang B sama miligram klorofenikal harus dalam 80 liter air benar nggak? Yang disebut bagian, kalau ini padatan, yang disebut bagian itu gram. Nah, ini miligram ya salahnya. Kemudian yang air itu harusnya liter salah. Jadi klorofenikal memiliki kelarutan yang buruk di air. Benar ya, paling buruk di air. 7. Pabrik paraben satu besar berwarna putih larut dalam 600 bagian air. Apakah mana kelarutan zat itu? Jadi dia larut dalam 600 bagian air. Berarti kan dia serbuk, berarti satu bagian itu berarti 1 gram ya. Larut dalam 600 bagian air berarti 600 mili. 1 gram larut dalam 600 mili air jadi A. Seorang praktikan membuat larutan sukrosa 64% B per V sebanyak 50 mili. Berapa gram gula yang ditimbang? Artinya 64% B per V itu apa? 64 gram gula ditimbang terus dilarutkan ditambah air R 100 mili. Gram per mili ya. Gram per 100 mili. Sehingga kalau ingin membuat 50 mili saja berarti separuhnya ya 32%. Nomor 9, obat berkualitas harus memenuhi syarat keamanan. Nah, ini aman. Ya, disebut aman itu berarti stabilitas fisik, kimia, biologi ya. Kalau keseragaman kandungan itu efektif, efektif, efektif. Diterima pemakai itu aspek kenyamanan, acceptable. Kalau keamanan itu ya stabil secara fisik, kimia, biologi. 10 zat yang punya gugus hidrofil, lipofil sekaligus dalam molekulnya disebut tadi apa surfaktan. Pengujian stabilitas suatu emulsi dapat dilakukan dengan menyimpan pada suhu relatif tinggi. Tadi suhunya berapa? 40 sampai 60 ya. Uji stabilitas dan suhu tinggi. 12. Suatu emulsi topikal minyak kayu putih dilakukan uji tipe emulsi dengan warna dan 3. Campuran berwarna merah mungkin berarti tipenya lebih banyak minyaknya ya. Mediumnya minyak. Ini tipe AM. Air dalam minyak. Banyak minyaknya. Nomor 13. Berikut adalah alat untuk membuat emulsi. Berfungsi untuk mengecilkan ukuran kaca dispense secara efektif. Yang berfungsi mengecilkan ukuran kaca secara efektif adalah homogenizer. Tadi ya, itu biasa dipakai di industri-industri. Jawabannya B ya. 14. Pada proses pembuatan emulsi dengan mixer sangat dihindari pembentukan busa. Karena tadi mixernya kalau tinggi, busanya banyak, maka mengganggu pembacaan ya saat dilakukan pengisian dalam botol ya. Berikut cara pencampuran yang benar pembuatan emulsi. Nah, emulsi tadi gimana caranya? Masuk minyak ditambah surfaktan, dipanasi, di atas water bath, kemudian campur fase air ya, sedikit-sedikit sambil diaduk sampai dingin. Yang D ya, emulsi di mana minyak terdispersi dalam tetesan kecil di dalam air memiliki emulsi apa? Berarti minyak di dalam air, berarti minyak dalam air A ya. 17 bahan berikut termasuk asam berminyak. Apa tadi asam stearat ya. Kalau yang all ini biasanya larut di air ya. Jadi A. 18 bahan berikut berisi merupakan fase berair yang ada all-nya berarti A. 19 dispersi yang terdiri dari dua cairan yang tidak tercampurkan, yang satu terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Nah, ini apa tadi? Emulsi ya, dan emulsi di suspensi oral yang sudah dibuat dapat dipadamkan dalam kemasan primer. Kemasan primernya apa untuk emulsi? Si cair, botol coklat ya. Kemasan primer itu kemasan yang langsung kontak dengan produknya. Nah, berarti kalau suspensi oral, wadah yang kontak langsung ya botol coklat. Ya kalau dus obat itu kan kontaknya sama botol. Berarti dia kontaknya dengan kemasan primer. Maka si dus tadi menjadi kemasan sekunder. Sedangkan karton itu kemasan tersier ya.
Pembuatan sesuai estradiol dilakukan dalam proses padatan dilarutkan bentuk larutan pekat dengan NaOH. Jadi awalnya dia suspensinya itu di estradiolnya itu ditambah NaOH, dilarutkan berarti larut ya sama NaOH larut. Maka estradiol tambah NaOH itu larut jernih. Lalu ditambah asam asetat. Nah, basa NaOH kan basa ditambah asam jadi mengendap ini ya. Basa terus karena basa dia dinetralkan, tapi menetralkannya bukan dengan asam kuat tapi dengan asam lemah. Maka dia menjadi salting atau mengendap. Nah, untuk bagi halus. Karena dia membentuk halus, maka disebut presipitasi dengan pengaturan pH. Nah, di sini ada basa terus diasamkan. Gom atau hidrokolit yang dapat larut atau mengembang dalam cairan berair ya, air ya, karena ada kata hidro. Kalau itu mengembang di air, berarti cairannya air. Dua tiga faktor yang tidak mempengaruhi kecepatan partikel ini hukum Stokes ya, suspensi ya, yang tidak mempengaruhi apa volume pembawa tidak ada ya di rumus ya. Rumusnya stok apa? Di rumus stok itu yang mempengaruhi ukuran, kekentalan ya. Dan konsentrasi suspensinya juga bisa mempengaruhi massa jenisnya. Kalau volume tidak, jadi jawabannya A ya. Bahan berikut merupakan pensuspensi sintetik. Ini berarti suspending agent sintetik apa? Bahan suspensi sintetik itu yang buatan. Berarti yang dari buatan CMC yang D ya. Produksi itu selulus yang tiga di atasnya itu adalah alami. Kadar pulvis gumosus atau PGS digunakan untuk suspensi dengan zat berkhasiat keras. Jadi suspensi yang kasih obatnya itu berkhasiat keras itu suspending agentnya kalau berupa PGS itu 2% ya. Tapi kalau berkhasiat tidak keras itu 1% PGS-nya. Di catatan ada suspensi parenteral biasanya mengandung padatan sebanyak kurang dari 5% ya parenteral. Harus sedikit. Bahan pada lotion yang digunakan untuk pertahanan kelembapan kulit adalah gliserin dan gliserin untuk lotion kan kulit ya berarti gliserin itu fungsinya untuk menjaga kelembapan atau pembekan. Gliserin, gliserol, formalin glikol sama ya. Sediaan cair steril berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak boleh menyumbat jarum suntik. Nah, ini ada jarum suntik, suspensi pakai suspensi injeksi. Dan 9 suspensi obat mata tidak boleh digunakan jika jelas jika terdapat gumpalan. Berikan sediaan cair, berikut sediaan cair yang mengandung partikel badan yang terdispersi ke dalam cairan. Fase cair ditunjukkan pada penggunaan pada kulit. Cairan mengandung partikel padat berarti suspensi. Dalam fase air yang ditunjukkan lotion ya, suspensi untuk kulit kan namanya lotion. Ah, 31 suspensi dapat dibuat dalam skala kecil dilakukan dengan urutan tahapan. Suspensi ini berarti mengandung suspending agent. Jadi padatan tambah menghaluskan padatan dulu di wortel, tambahkan pasta suspending agent. Suspendingnya dibuat pasta atau bubur ya, tambahkan dalam serbuk lalu ditambah terakhir cairan membawa. Berarti jawabannya D ya. Kerja suspending agent akan efektif jika menurunkan tegangan muka padatan dan cairan membawa. Ini suspending agent berarti suspensi ya. Suspensi itu berarti padatan dalam cairan pembawa. Yang A ya menurunkan tegangan muka. Kalau yang B ini kan meningkatkan sudut kontak. Sebenarnya kalau meningkat sudut kontaknya kan makin tenggelam, makin terdispersi bagus ya. Jadi kalau ini efektif itu bukan meningkatkan ya. Meningkatkan tuh meningkatkan sudut kontak, nambah sudut kontak berarti dia makin sulit dibasahi air, sulit didispersikan. Berarti yang B itu salah kan. Kalau menurunkan sudut kontak benar, ya. Itu bisa buat kerjanya suspending efektif. Menjerap udara masalah ya. Malah mengusir udara yang terjerap di permukaan itu benar. Membuat sudut kontak lebih, nah ini berarti memperbesar sudut kontak salah ya. Berarti. Pada suspensi sudut kontak pada permukaan padatan terjadi karena lapisan yang menjerap udara. Di serbuknya itu dilapisi udara. Serbuk yang mudah dibasahi air disebut hidrofob ya. Mudah dibasahi air hidrofil. Kalau yang tidak mudah dibasahi hidrofob. Serbuk yang suka dibasahi biasanya memperlihatkan sudut kontak yang besar yang A ya. Nah, ini yang ketiga, enam ini terakhir yaitu HLB campuran ya. Gampang aja kan ini 50% itu 0,5 ya dikali 15 ditambah 0,5 dikali 4,5. Ketemunya berapa ya? Jadi dihitung sendiri. Ini kayaknya jawabannya A sih. Jadi coba dihitung sendiri.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya, sekian ya untuk pertemuan sediaan cair dari saya sebelum UTS. Materi saya sudah saya sampaikan semuanya, termasuk kisi-kisinya. Kisi-kisi hanya berjumlah 36, nanti soalnya sekitar 45 ya. Jadi memang ada soal yang tidak saya kisi-kisikan, maka Anda bisa baca, tetap baca catatan. Semua soal pasti dari modul ya. Jadi semoga semuanya nggak ada yang remedi ya. Semuanya bagus-bagus nggak ada remedi ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Belum, Ibu. Oh iya, ini di sambil kerja ya, dari record ya. Oke, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari saya saat mata kuliah SCAIR yang mudah-mudahan bisa ketemu lagi di mata kuliah yang lain ya. Saya cukupkan sekian dulu. Selamat siang semuanya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya. Terima kasih.